Gambaran benar. Luar kita pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, semua kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang telah bergabung bersama-sama di dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat, dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. dan selamanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji apa yang telah kita siapkan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ada beberapa orang hamba Allah yang sedang sakit, yang sedang diuji kesehatannya oleh Allah, kita doakan. Bahkan mungkin ada keluarga kita, sahabat kita, kolega kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang saya tahu pada hari ini yang sedang sakit, yang pertama Prof. Ahman, kemudian juga Dr. Odik Sodikin, kemudian juga Anwar Sanusi, ini asrat kita sedang kurang sehat, dan mungkin beberapa orang yang tidak disebut namun sedang sakit, termasuk kita yang hadir mungkin kurang sehat. Mudah-mudahan semuanya disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehat walafiat. Allahumma Ya Allah. balbasi isbi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Amin. afini fi basari, la ilaha illa anta. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Jadi yang tidak disebut namanya namun sedang sakit, insya Allah semua didoakan semoga sehat sembuh semuanya. Amin. Kemudian yang kedua kita awali dengan doa agar ilmu yang kita jadikan ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya ada pertanyaan yang ingin saya jawab dari minggu yang lalu sekaitan dengan juhud dan ujlah. Nah, ini ada hamba Allah yang bertanya ini tentang juhud dan ujlah.
Ujlah ya memang sudah kita ketahui yang artinya menghindar dari sesuatu atau meninggalkan. Berujlah artinya mengasingkan diri. Nah, berujlah. Tujuan berujlah ia ingin membersihkan jiwa dan menghindari dari hingar-bingar dunia. Mengasingkan diri atau berujlah bukan untuk menghindari hal-hal yang baik, tetapi untuk menghindari dari segala sesuatu yang buruk. Seperti ujlahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diungkap dalam Quran surat Maryam, kemudian juga Ashabul Kahfi yang diungkap dalam surat Al-Kahfi ayat 16, atau Nabi Musa alaihissalam, ujlah harus dilakukan dengan disertai ilmu. Kalau ujlah itu, karena ujlah yang disertai dengan kebodohan merupakan kerusakan besar. Jadi ujlah itu memang harus dasar keilmuannya kuat. Sedangkan juhud secara bahasa berasal dari kata jahada fihi. Jahada yaitu berpaling dan meninggalkan karena menganggap hina atau menjauh karena dosa. Juhud secara istilah berarti benci kepada dunia dan berpaling darinya. Membuang kesenangan-kesenangan dunia untuk mencari kesenangan akhirat. Hati yang tidak memperdulikan kekosongan tangan, tidak menyesal dengan apa yang tidak ada, dan tidak bergembira dengan apa yang ada. Seseorang yang juhud pada dunia berarti ia tidak tamak kepada harta benda dunia, serta senantiasa menyibukkan diri dengan beribadah. Seorang yang memiliki sifat juhud tidak senang dengan adanya harta dan tidak bersedih jika harta tersebut sewaktu-waktu hilang. Juhud menjadi sebab kecintaan Allah terhadap hambanya dan kecintaan sama manusia padanya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis ini, wa an Sahl bin Sa'din qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullini ala amalin idza amiltahu ahabbanillah wa ahbani annas qala ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad kima indan nasi yuhibbukan nas rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasanun. Dari Sahl bin Sa'ad ia berkata, telah datang seseorang laki-laki ini kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ia berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya satu amal yang apabila saya amalkan, niscaya Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Maka sabdanya, berjuhudlah dari dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan berjuhudlah dari apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang muncul pada hari Ahad yang lalu. Mudah-mudahan beri tambahan informasi bagi kita. Dan terima kasih kepada yang bertanya, yaitu Bapak Dr. Yedi dari ITB. Selanjutnya hadirin wal hadirat, kita akan meneruskan bahasan kita pada hari ini. Sebagaimana yang telah kita baca temanya di layar. Mari kita lihat. Nah, ini yang akan kita baca di sini. Belum muncul nih. Masih muter. Di situ tidak ada ya. Benar yang itu yang salah.
Yang itu yang satu lagi sudah tidak. Ini kok enggak ini. Yang laptop yang satu Pak Opik. Sudah muncul, Prof. Di situ, tapi di sini belum muncul. Di sini di saya ini kok nggak muncul. Oke. Jadi Pak Jainuddin ini sebentar. Oke, jadi tema yang kita bahas menguliti dan memahami. Ya. Halo, ini belum muncul sebentar. Jelas Pak Prof, sudah jelas. Oke. Jelas ya. Menguliti dan memahami makna sumpah mubahalah nih dalam perspektif Al-Quran. Ya. Karena mubahalah mungkin sekarang sedang ramai ya. Atau juga sering kita mendengar kata-kata sumpah mubahalah. Apa sih sebenarnya ini sumpah mubahalah dalam perspektif Al-Quran? Oke, kita lihat ayat yang kita baca bersama, surat Ali Imran ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahil kadhibin. Laknatullahi 'alal kadhibin. Arti dari ayat yang kita baca, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Di siapa yang membantahmu ini dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu ini. Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Ini keluarga dikumpulkan ketika akan bermubahalah. Kemudian marilah kita bermubahalah begitu, agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Kalau memperhatikan ayat ini,
betapa hati-hatinya di dalam hidup jangan sampai terjadi bermubahalah gitu ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita melihat interpretasi para mufasir nih. Dikutip dari tafsir Al-Misbah bahwa mubahalah adalah bentuk doa serta permohonan untuk melaknat orang yang bersalah. Oh, gitu. Dalam tafsir Al-Misbah, jadi bentuk doa, mubahalah itu bentuk doa serta permohonan, gitu ya, serta permohonan untuk melaknat orang yang bersalah. Nah, ini melaknat orang yang bersalah. Nah, ini hal ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi kebenaran. Sumpah ini merupakan ikhtiar manusia di level tertinggi, di level tertinggi, agar Allah menunjukkan kebenaran dan menghukum orang-orang yang bersalah. Mubahalah berasal dari kata bahla atau buhlah yang artinya kutukan atau laknat. Jadi kutukan atau laknat. Jadi luar biasa ini. Jadi mungkin ada yang baru memahami ataupun baru mengetahui tentang kata-kata mubahalah itu. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab ini mengungkapkan bahwa mubahalah itu ialah berkumpulnya suatu kaum terhadap perkara yang diperselisihkan, kemudian kemudian saling di sini ya. Di sini kemudian ya saling mengucapkan semoga laknat semoga laknat Allah Subhanahu wa taala atas pihak yang zalim di antara kita. Oh, gitu. Di mubahalah gitu ya. Dalam Lisanul Arab. Sedangkan Mahmud bin Umar Al-Jamasyari, Al-Jamasyari dalam tafsir Al-Kasyaf mengatakan bahwa dalam urusan mubahalah penting menghadirkan anak dan istri, suami, karena merupakan orang yang paling dekat dalam keluarga. Dalam ayat tersebut, anak dan istri disebut lebih dahulu dari diri sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga lebih penting bagi orang yang ingin melakukan mubahalah dan lebih dekat di hatinya dibandingkan dirinya sendiri. Jadi istri ada ya atau suami ada, anak ada berapa, kumpul semuanya. Masya Allah. Di situ untuk mengungkapkan soal mubahalah itu. Kenapa ini keluarga, anak, istri didahulukan? Ketika misalnya suaminya kalau mubahalah, karena dia akan memperhitungkan dirinya. Kalau memang benar ini apa kebenarannya itu, ya itulah kebenaran. Tapi kalau ada gejala-gejala kebohongan, nah mungkin di situ juga bisa-bisa batal gitu ya. Saya mengakui aja bahwa saya salah, misal gitu ya. Nah ini dalam bermubahalah. Jadi anak istri dikumpulkan, ikut ngariung di situ, kumpul di situ untuk mengungkapkan apa yang diucapkan di dalam bermubahalah itu. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, ini tujuan di sini tentu dihadirkannya keluarga, anak dan istri ketika bermubahalah ini. Jadi diungkapkan di sini itu dengan
tujuan mengumpulkan keluarga, anak, istri ketika bermuamalah, mubahalah ini, bahkan menimpakan dampak buruk mubahalah kepada mereka, karena dampak buruk dari laknat ketika mubahalah hanya mengenai pelaku. Nah ini hanya mengenai pelaku. Tujuan mengumpulkan mereka adalah untuk semakin meyakinkan dan menunjukkan keseriusan di antara mereka untuk melakukan mubahalah. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, walamma nazalat hadhil ayah faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Da'a Rasulullah SAW alian wa Fatimata wa Hasanan wa Husainan, ya. Faqala Allahumma haula'i ahli. Nah, itu tujuan yang dikumpulkannya mereka itu. Artinya dari hadis Nabi tersebut. Nah, ketika di sini turun ayat, marilah kita memanggil anak-anak. Nah, itu ya. Anak-anak kamu dan anak-anak kami. Nah, gitu. Situ. Jadi diminta untuk untuk mengungkapkan ini. Memanggil Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, mereka keluargaku. Nah, itu. Di kalimat itu. Ya Allah, mereka keluargaku. Nah, itu ya, ada kalimat itu. Jadi, ketika turun ayat, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Rasulullah SAW di sini memanggil Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, mereka keluargaku. Oh, gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Jamasyari ini menerangkan hikmah dari hadirnya keluarga berupa anak dan istri, suami dalam perkara mubahalah adalah sebagai bukti nyata akan keyakinannya terhadap pendiriannya. Juga sebagai bukti akan keteguhannya dalam pendapatnya dan kebenaran pendapatnya. Sehingga ia berani membawa orang-orang yang ia cintai dan belahan jiwanya. Disengaja di bawah itu. Di situ diungkapkan supaya istri, anak ya, hadir sebagai bukti akan keteguhannya dalam mendapatkan atau dalam pendapatnya dan kebenaran pendapatnya. Kita gak usah takut nih. Ayo istriku, anakku, ayo. Ya, nah gitu. Jadi mengajak. Karena memang sudah punya keyakinan bahwa apa yang akan dilakukannya itu benar-benar tidak menyimpang ataupun tidak jauh dari apa yang diungkapkan tadi. Selain itu, keluarga yang dibawa tersebut merupakan manusia yang paling ia cintai di dunia. Bagaimanapun ya, kepada anak, kepada istri, gitu, ataupun kepada suami, itu memang orang-orang yang menjadi yang menjadi tumpuan, bahkan menjadi kecintaan. Hal tersebut juga membuktikan bahwa lawannya dalam keadaan berdusta, sehingga ia yakin bahwa lawannya akan binasa beserta orang-orang yang ia cintai jika mubahalah telah dilaksanakan. Nah, di situ ini menurut Imam Jamasyari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW berbagai ujian telah berlaku nih.
kepada diri baginda, keluarga, dan umat Islam ketika itu. Semua ujian itu dapat ditangani dengan baik. Berasaskan keadaan itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan baginda suatu metode untuk berhujah dengan kaum musyrik dan munafik. Kaidah unik tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran ialah mubahalah atau sumpah melaknati. Al-mubahalah membawa maksud saling laknat, melaknati. Ini jadi kaidah unik disebutnya ini. Kaidah unik yang dinyatakan dalam Al-Quran, mubahalah atau sumpah melaknati. Al-mubahalah membawa maksud saling laknat, melaknati. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf dalam kitabnya yaitu kitab tafsir Al-Bahr Al-Muhit, mubahalah berarti pihak yang berbelah saling doa mendoakan untuk membersihkan diri antara mereka supaya diturunkan laknat ke atas salah seorang daripada mereka yang berbohong. Itu. Jadi ada hal-hal yang menyangkut dengan salah seorang yang berbohong. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW pernah menggunakan kaidah ini setelah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terlihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 61 di atas. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, nilai-nilai pendidikan. Ini bagaimana ini untuk nilai pendidikan dari kata mubahalah. Yang pertama, mendidik hambanya agar menjadi orang yang taat akan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta tidak menentang apa yang menjadi ketentuannya. Gitu. Jadi yang pertama, mendidik hambanya agar menjadi orang yang taat, patuh, gitu ya, tunduk kepada aturan, kepada ketentuan, baik taat melalui perintah yang Allah berikan dan juga Rasul-Nya. Ini. Terus yang kedua, senantiasa mengajarkan hambanya agar berkata jujur dan tidak berbohong, serta tidak membuat sumpah palsu untuk menjaga harga dirinya. Tiba-tiba mubah lakukan untuk menjaga diri misalnya gitu ya. Nah, disinilah harusnya dengan kejujuran. Bagaimana kejujuran ini? Bagaimana ungkapan yang tidak berbohong, serta tidak membuat sumpah palsu. Nah, maka di sini upaya yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, mendidik hambanya untuk selalu mencintai keluarga. Karena Allah dan mendidik keluarga, jadi di sini mendidik hambanya untuk selalu mencintai keluarga karena Allah dan mendidik keluarga agar berada di jalan Allah. Nah, yang keempat, mengajarkan akhlak mulia dan menanamkan rasa persaudaraan dan menjauhi permusuhan. Ini 4 nilai pendidikan yang diungkap di dalam kajian ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, hakikat sumpah nih, hakikat sumpah. Imam Sayyid Sabiq dalam fikih atau fikhu as-sunnah mengatakan bahwa sumpah pada hakikatnya adalah ikrar dan janji yang sungguh-sungguh diucapkan oleh seseorang manusia kepada Allah. Ketika bersumpah itu hanya kepada Allah, tidak sumpah kepada ciptaan Allah. Manusia sumpahnya hanya kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh diucapkan oleh seorang manusia kepada Allah
Tuhan yang Maha Esa, bahwa dia akan menepati janjinya dan tidak akan melanggar sumpahnya. Nah ini. Dengan demikian maka sumpah adalah suatu ikrar janji yang diucapkan manusia kepada Allah, bukan kepada manusia. Sumpah merupakan pembenaran suatu urusan atau penguatan terhadap perkara tersebut dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sumpah demi gunung misalnya ya, ataupun demi pasar, nah gitu ya. Demi gudang, demi rumah yang tinggi. Nah, sumpah hanya kepada Allah dengan mengucapkan demi Allah. Itu ucapan sumpah. Langsung menyebutkan nama Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita akan mendapatkan berkah nih. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Saya ingin mengulangi, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja. Mungkin ada ya sumpah yang tidak sengaja. Tidak sengaja mungkin orang yang sedang tidur mungkin gitu ya, ngelindur gitu. Langsung demi Allah, apa ini demi Allah. Mungkin tidak disengaja atau dalam keadaan tidak sadar. Tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Jadi hati-hati ini dalam soal sumpah, tidak mengatakan, tidak mengucapkan dengan menjadi ucapan biasa sehari-hari, tapi harus menjadi pusat perhatian. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, syarat-syarat mubahalah, ada syarat ini mubahalah itu. Saya akan bermubahalah nih, syaratnya dulu lihat ada enggak? Satu, ikhlas karena Allah. Nah ini betul-betul orang yang mubahalah itu harus ikhlas karena Allah, ya. Jadi ikhlas karena Allah yang diucapkan itu. Sebagaimana di sini Allah berfirman, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Nah ini, syaratnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena ingin itu dan ini, harus karena Allah. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, memiliki ilmu. Nah ini, wa minan nasi may yujadilu fillahi
bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab atau wahyu yang memberi penerangan. Jadi orang yang bermubahalah harus memiliki ilmu. Selanjutnya yang kita ungkap juga, yang ketiga, hendaknya orang yang meminta mubahalah termasuk orang saleh dan bertakwa. Orang yang saleh, orang yang bertakwa, itu orang yang meminta mubahalah. Sebagaimana Al-Baqarah 186. Mari kita baca. Dengan bacaan ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang saleh dan bertakwa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. 4. Mubahalah setelah menyampaikan hujah kepada penentang. Sampaikan hujah, dalil, ungkapan, ya. Setelah itu, jangan sebelum ada penjelasan terus bermubahalah, tidak boleh. Harus mubahalah setelah menyampaikan hujah dulu, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Tapi tetap tidak bisa tidak bisa diturunkan sepanengnya misalnya. Hal tersebut disertai dengan penjelasan dalil yang jelas dan bukti-bukti yang pasti. Jika si penentang masih kokoh dengan pendapatnya dan tetap dengan keyakinannya yang batil, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau diajak berdamai dan berdiskusi, maka dalam keadaan ini diperbolehkan untuk melaksanakan mubahalah. Di prosesnya cukup alot, panjang gitu. Tidak ujung-ujung, kita bermubahalah ya. Baru apa ini, belum ada penjelasan sudah mau mubahalah. Tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Gitu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menjelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad termasuk sunnah Rasulullah SAW dalam berdebat dengan orang batil apabila hujah Allah Subhanahu wa taala ditegakkan sementara mereka tetap tidak mau kembali pada kebenaran, keras kepala dengan kebatilannya, maka mereka diajak bermubahalah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut kepada Rasulnya. Jadi ini menggambarkan tidak asal-asalan bermubahalah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. 5. Mubahalah berkaitan dengan urusan penting dalam agama. Bukan urusan penting dalam hal-hal yang menyangkut keduniaan, ini urusan agama. Mubahalah diharapkan dapat melahirkan maslahat untuk agama Islam
dan orang-orang muslim atau mencegah suatu keburukan. Mubahalah tidak diperbolehkan kecuali untuk hal penting secara syar'i yang dalam masalah itu terdapat pertikaian yang tidak dapat diselesaikan kecuali dengan mubahalah. Nah, terakhir itu Syekh Ahmad bin Ibrahim menyatakan bahwa mubahalah tidak boleh dilakukan kecuali pada perkara penting menurut syar'i yang tidak sanggup dihadapi kecuali hanya dengan bermubahalah. Jadi cara begitu tidak menerima, cara begini tidak menerima, diajak damai tidak menerima, diajak juga dengan lemah lembut tidak diterima, tak ada jalan lain ini. Nah, itu baru pilihan terakhir mubahalah dijadikan untuk ya diterima dan diucapkan secara tadi penuh pengharapan kepada Allah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, konsekuensi, nah ini konsekuensi sumpah mubahalah, ada konsekuensi ini. Resiko atau konsekuensi akibat mubahalah sangat besar ini. Bahkan berujung kepada kematian. Tuh, hati-hati, berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisahkan, menurut pengalaman di lapangan, kata beliau, pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Jadi belum setahun sudah meninggal dunia. Ini di dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar mengatakan, pengalaman itu pernah terjadi padaku, kata beliau. Ketika itu seorang ateis fanatis bermubahalah denganku. Selang 2 bulan ia meninggal. Mubahalah juga terbukti ketika Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku Nabi berdebat dengan Syekh Sanullah Al-Martasari. Keduanya saling bermubahalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mirza sang pendiri Ahmadiyah itu meninggal dunia setahun usai peristiwa mubahalah. Jadi harus hati-hati. Terus selanjutnya, nah Rasul bersabda nih, Rasul Muhammad SAW bersabda, walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah SAW la raja'u la yajiduna malan wala ahlan. Andai ada orang yang berani bermubahalah dengan Rasulullah SAW, tentu mereka semua akan pulang dan semua harta dan keluarganya akan hilang habis. Hilang habisnya nah, dengan segala macam ya mungkin terjadi begitu. Jadi andai ada orang yang berani bermubahalah dengan Rasulullah, tentu mereka semua akan pulang dan semua harta dan keluarganya akan habis. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 2264. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, perlu diketahui terlalu sering bersumpah dan berjanji adalah sesuatu yang tidak baik. Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit janji, itu tidak baik itu. Di mana celanaku demi Allah saya nggak tahu, nggak usah demi Allah. Ya. Apa sudah masak makanan untuk makan hari ini? Demi Allah masih masak. Kenapa demi Allah? Kenapa enggak ikut ke pasar? Demi Allah haroream. Tidak boleh demi Allah, gitu ya. Atau berjanji, tidak boleh. Jadi perlu diketahui terlalu sering bersumpah dan berjanji adalah sesuatu yang tidak baik. Meski kita adalah seorang yang jujur dan selalu menepati janji, sebagaimana dijelaskan Al-Muhasibi dalam kitabnya Risalah Al-Mutarsyidin, ya,
wala tuksirul aimana wa in kunta shadiqan, dan janganlah sering bersumpah meskipun engkau benar. Walaupun benar jangan sering bersumpah. Biasa sumpah itu kalau diminta pertanggungjawaban, nah tidak ada yang kecuali sumpah. Nah itu yang dijalani kalau ada perkara yang perlu dikuatkan dengan sumpah tadi. Jadi janganlah sering bersumpah meskipun engkau benar. Terus selanjutnya hadirin Allah, nasihat Imam Al-Muhasibi di atas perlu kita pegangi dan jadikan rambu dalam berkata-kata. Jangan sampai lisan ini mudah untuk mengucapkan sumpah kecuali dalam keadaan genting, misal sedang dalam proses hukum di pengadilan dan keadaan lainnya yang bersifat darurat. Oh, gitu. Syekh Abdul Fattah Abu Buddha memberikan tambahan penjelasan atas nasihat Imam Al-Muhasibi di atas. Beliau mengutip suatu perkataan, alamat seorang pembohong adalah kegemarannya mengobrol sumpah tanpa diminta. Nah, gitu. Kalau orang bohong mah sumpah terus gitu, supaya bohongnya diterima gitu ya, bener kata orang itu, demi Allah, demi Allah. Nah, hati-hati orang di dalam mengucapkan sumpah. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, cara agar tidak memainkan sumpah mubahalah. Cara agar tidak memainkan sumpah mubahalah. Yang pertama, mengetahui hak mukmin kepada mukmin lainnya. Adapun salah satu hak bagi seorang muslim kepada muslim lain, nah ini ialah tidak boleh saling melaknat. Wah, hati-hati. Muslim dengan muslim jangan saling melaknat. Wa man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi. Waman qadzafa mu'minan bikufrin fahuwa kaqatlihi. Barang siapa yang melaknat seseorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya, dan barang siapa yang menuduh mukmin telah kafir, maka ia seperti membunuhnya. Itu. Jadi barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Dan barang siapa yang menuduh mukmin telah kafir, maka ia seperti membunuhnya pula. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, meyakini negeri akhirat dan balasannya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengingat ancaman Allah. Nah ini. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal 'adzaba wa imma as-sa'atu fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih
memperpanjang waktu baginya. Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya. Itu nomor 3. Jadi mengingat ancaman Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, denda pelanggar sumpah. Dendanya sebutkan dalam firman Allah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah wa man lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ini denda pelanggaran sumpah. Arti dari ayat yang kita baca, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kifaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kifaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kifarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Nah ini ya itu denda sumpah. Ada beberapa jenis denda sumpah, silakan. Tapi kalau tidak mampu semuanya, memberikan makan kepada 10 orang tidak punya kemampuan, kemudian memberikan pakaian juga sama, memerdekakan juga tidak bisa, udah ambil bagian apa? Puasa 3 hari. Nah, puasa saja 3 hari. Dan puasa itu bagaimanapun ya menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bersumpah tadi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini doa di akhir majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkau yang Maha Pemberi. Jadi doa ini sangat bagus dibaca setiap selesai sholat dan diambil dari surat Shad ayat 35. Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku.
Kemudian sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita telah mengungkapkan tentang apa yang telah kita lakukan bersama-sama. Sebelum berdoa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat yang sempat bergabung di dalam kajian ini. Namun pada awalnya saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya ini, pada semuanya. Kalau nanti nggak disebut, sudah mewakili semuanya. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah dalam kajian ini. Terima kasih juga kepada para jamaah atas donasi infak yang telah dimasukkan ke rekening masjid. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang akan menyelamatkan hidup dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan katsira. Amin ya rabbal. Kemudian juga terima kasih kepada jamaah di berbagai kota dan wilayah. Saya lihat ada dari berbagai kota dan wilayah hadir dalam kajian ini. Terima kasih. Juga terima kasih kepada pimpinan UPI. Mudah-mudahan pimpinan UPI menjadi pimpinan yang dicintai Allah dan selamanya juga merasa takut kepada Allah. Kemudian juga DGB ini, Dewan Guru Besar, Profesor Karim dan Profesor Aan. Beliau ini Profesor Aan sedang berada di Timur Tengah, tapi mengikuti pengajian. Mudah-mudahan perjalanan umroh dan ke Riyadh menjadi lebih lancar dengan pengajian yang diikuti bersama-sama. Kemudian juga Dekan EPBS, ini Ibu Profesor Dr. Hajatri Indri Hardini MPD, yang memfasilitasi dengan Zoom yang kita manfaatkan. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ibu dan keluarga juga EPBS dan UPI menjadi selalu berkah dalam menjalani hidup. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kru UPI juga mudah-mudahan ini menjadi selalu bermanfaat di dalam mengembangkan dakwah kita. Kemudian juga para dekan di lingkungan UPI juga mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian direktur kampus daerah juga ikut gabung. Mudah-mudahan. Amin. Kemudian juga sesepuh Masjid Al-Furqan Profesor Juntika dan Dr. Mufid selalu hadir dan beliau selalu mengembangkan dakwah kepada para mahasiswa agar mahasiswa tetap berakhlak yang terpuji. Kemudian juga di sini PBA Pak Dr. Ahmad Ali, Ibu Hajah Nunung, dan Ibu Mia, dan juga Pak Rinaldi ikut gabung. Mudah-mudahan lancar segala urusannya, baik urusan akademik maupun urusan non-akademik. Kemudian juga Sivitas Akademika Uninus. Kemudian Warek dari Uninus, Pak Dr. Haji Henry S. Muhtar MPD, dosen yang lainnya sama-sama hadir, para mahasiswa dan alumni Uninus, mudah-mudahan lancar segala urusannya dan selalu berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Marwan juga dosen Uninus, polisi Garut, tapi di dosen juga insya Allah berkah. Kemudian juga Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota dari Sekta Banjar, insya Allah hadir, mudah-mudahan memimpin Kota Banjar tetap menjadi penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prodi PU dan karakter ini para calon doktor dari PU dan karakter, dan juga dari BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkumpul di sini. Halo para mahasiswa calon doktor yang terpelajar, semoga lancar urusan-urusannya dan sukses. Ya, sama-sama. Kemudian Dr. Babang Robandi, Kaprodi Pedagogi, dan para pengurus
dan jamaah DKM Al-Hijrah Leuwi Gajah Cimahi selalu hadir, insya Allah berkah. Dan beliau itu adalah Ketua Prodi Pedagogik. Jadi ada Prodi Pedagogik. Jadi kalau ingin mendalami ilmu pendidikan, prodinya sudah disiapkan. Mudah-mudahan berkah. Kemudian Kiai Haji Riyad Jamil dari Pesantren Suyalaya ini juga hadir. Terima kasih Kiai selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan semuanya berkah dalam menjalani hidup dan lancar segala yang ditempuhnya. Amin, turun, Prof. Misalnya. Kemudian KBSA, ini Bu Haja Sobaria dan YBSA juga hadir dari Cianjur Selatan, dari Campaka. Yayasannya semoga selalu berkah dan rahmat selalu turun di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian keluarga besar Bapak Yoyo Surya Kusuma, Ibu Haji dan anak Incu Ngariung biasanya kumpul mendengarkan mengikuti pengajian, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Haji Akil FAI Unsika juga hadir di dalam kajian ini. Juga Bapak Syahroni Maksum MPI PAI Unsika Karawang juga hadir bersama-sama. Dan saya lihat juga Pak Dekan tadi juga ikut hadir, Dekan FAI, insya Allah berkah semuanya. Amin. Kemudian Bapak Usep Kesbari, EPBS UPI dan DKM Bayatul Amanah Lembang. Halo Pak. Nuhun, Bro, nuhun. Lancar segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Haji Rahman MPD, dosen S3 Pasca Sarjana SPS UPI, dan teman-teman para sarjana angkatan 79 beserta DKM Bayatul Rohim dan para jamaah ikut hadir bersama-sama. Mudah-mudahan insya Allah berkah. Amin. Kemudian LPK Pramedia juga hadir bersama-sama. Sivitas Universitas Singa Perbangsa Karawang juga hadir, insya Allah berkah. Dan Pak Dekan ini Pak Sutarjo, Dr. Sutarjo selalu hadir, insya Allah. Kemudian pengurus MDMP IPA MTS Provinsi Jabar juga hadir, terima kasih. Kemudian seluruh sivitas akademika UBK, Rektor UBK, Dr. Apoteker Kris Sutrisno MHKes, halo Pak Rektor hadir, insya Allah berkah. Kemudian beserta seluruh sivitas akademika UBK, para wakil rektor, kepala LPM dan LPPM dan SM hadir. Dosen UBK Bandung Haji Manap MH, Hajah Diana Tulpah MKep, Apoteker Asep Roni, dan juga yang lain-lainnya. Pengelola perpustakaan UBK juga selalu hadir, yaitu Pak Ibu Jakia ini, kemudian para kepala cabang PSDKU Serang, Hajah Liani, PSDKU Subang, Siti Rahma, PSDKU Kendal, Pujiati Setianingsi, ini juga hadir, PSDKU Garut, Bu Wina, Skep, Ners Mkep, kemudian Bendahara Stikep PPNI, Hajah Imas Cucu, SPDMM, kemudian Dr. Eki Bayhaki, MSI, Sekretaris Artipena Jabar juga hadir, Ketua HPTKes Jabar Dr. Yani Supardan, Ketua Aptisi, Komisaris 4B Dr. Asep Sujana juga hadir, insya Allah berkah. Ketua DPW PPNI Jabar D. Budiman juga hadir. Keluarga besar Haji Maman dan almarhumah Hajah Khoria juga hadir, terima kasih. Alumni Mahapeka asal Bogor Om Rudi Irawan juga hadir, terima kasih. Ketua BKMC Batik Kencana Motorcycle ini Pak Aden Bima ikut hadir, terima kasih, insya Allah lancar di dalam memotorannya dengan penuh berkah Allah. Kepala Rumpun Keilmuan Keperawatan Prodi D3 Keperawatan AD3 SKEP dan juga Subsepta
Permana Esket juga hadir, dan dari dosen Stikep PPI Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian Ketua IKUBK Apoteker Restu Faturrahman Sarjana Farmasi, kemudian Majelis Taklim Asyukur Perum Parakan Buncang RW 14 Desa Cianjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang selalu hadir. Terima kasih, insya Allah. Bapak Usep Sutarman SEAI yang bisa sorean. Halo, Usep selalu hadir. Terima kasih Ron, Prof. Sama kemudian Stebi Bina Esa juga hadir. Terima kasih. Ibu Aulia Ajijah dari FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Halo, dari Banjarmasin juga hadir. Terima kasih. Bapak Jasman dari ITB Semarang juga hadir. Sivitas Akademika Universitas Buana Perjuangan Karawang juga hadir. Terima kasih. MKKS SLB Negeri Jawa Barat juga hadir. Al-Latif Islamic School Bandung juga hadir. Terima kasih. Ibu Hamidah mahasiswa S3 kelas kerjasama juga hadir di dalam kajian ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian juga di sini para alumni, kepala rumpun keilmuan juga sama-sama hadir, dan juga di sini Poltekpar NHI juga hadir. Terima kasih. Ibu Hamidah mahasiswa S3 kelas kerjasama Aceh juga hadir ini. Kemudian Sivitas Akademika Unikom, para mahasiswa, dosen ikut hadir, insya Allah berkah. SMP, SMA, PGRI, Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. Bapak Aep dari Darul Usama, terima kasih Ustaz Aep, selalu hadir dengan para jamaahnya. Bapak Ahmad Sujani dari Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Daya Al-Adom, Kota Tangerang juga hadir. Terima kasih. Bapak Yayat sudah lihat dari KKMTS Bandung. Pak Dr. Yayat, halo. Halo, assalamualaikum Prof. Terima kasih. Selalu hadir. Pak Dr. Yayat mudah-mudahan berkah. Kemudian Ibu Aisyah, TKPGRI Wilayah Karya Kota Sukabumi. Halo, Bu Aisyah hadir. Terima kasih. Semoga berkah. SMPIT Al-Faz juga hadir. Terima kasih. Ponpes Tahfidz Quran Fantastis Depok juga hadir, terima kasih. Sivitas IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga hadir, terima kasih. DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak yang duduk-duduk di sini juga masih bergabung. Kiai Haji Dr. Dudung Rahmat Hidayat dari kampus UPI Kampus Tasikmalaya juga ikut hadir, terima kasih. SMP PGRI 1 Cidahu Kabupaten Sukabumi, terima kasih. SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Dr. Yapandi dari IAIN Kalimantan Barat. Halo Pak Yapandi, semoga lancar segala urusannya. Ibu Siti Khoriah Aulia dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Diskarpus Kota Depok. Saya lihat Ibu Haji tadi hadir, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Untan, Bapak Riyadi, Universitas Tanjung Pura hadir, terima kasih. Pengawas Kota Depok, Bapak Sukamto juga hadir. Profesor Eri Sanimana MPD, yaitu Wakil Rektor 2 dari Universitas Pakuan Bogor, terima kasih, insya Allah berkah. Ikatan Guru Indonesia IGI wilayah Jawa Barat juga bergabung bersama-sama, insya Allah berkah. Keluarga Besar ADRI Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Ikatan Guru Indonesia IGI wilayah Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Dr. Deti, Ibu Lia dan keluarga besar GOWKBB. Atur nuhun Prof. Sami-sami. Kemudian Haji Unang Bajnas Kabupaten Sukabumi. Mana Pak Unang Bajnas Sukabumi? Mudah-mudahan dalam mengerjakan tugas-tugasnya selalu lancar. Atur nuhun, Prof. Atur nuhun, Prof. Kembali. Bapak Asdur
Pengurus PGRI Kabupaten Sukabumi sudah hadir, terima kasih. Kemudian SMK Nur Kausar Bandung juga hadir, SLB Negeri Brebes Jawa Tengah juga hadir, terima kasih. Stikes Dharma Husada Bandung juga hadir, terima kasih. Bapak Anwar dan dari alumni SMK Negeri 1 Cianjur, halo, juga hadir bersama-sama, insyaallah berkah. LPPM UPI, Bapak Ahman juga hadir, terima kasih. IPI Garut, nah ini IPI Garut selalu hadir dengan para mahasiswa dan juga dosen. Bapak Deden Suhandi, MPD, dan beberapa guru SMA Negeri 93 Jakarta ikut gabung pengajian, subhanallah, insya Allah berkah. Pak Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Halo Pak Abu, insya Allah. Iya, turun bro, amin. Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek. Halo Bu Popi. Atur nuhun, Prof. Hadir. Kami. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri Surabaya, 2 juga hadir, terima kasih. Bapak Riyantoro, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbudristek hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Hermansyah, Bapak Tatan Suhendar, Ibu Kokom Komariah, BBGP Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Ibu Pita Kresna Dewi, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selalu hadir, insya Allah berkah. Bapak Apandi, Bapak Ahmadi, Bapak Muhammad Nopal, Ibu Adelina, Balai Besar Guru Jatim selalu hadir. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis, Sekolah Inklusi Ponorogo, Jawa Timur juga ikut hadir. Matur sangat nuwun Bapak Prof. Kawan yang lain sama-sama hadir, dan itulah apa yang telah kita lakukan bersama, dan semuanya tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan doa bersama-sama. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Rabbi fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sehat. Sehat. Abu khair wilujeng Bapak. Assalamualaikum.